Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga Bapak Made Chandra Arta Nugraha. Selamat malam juga untuk Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah secara daring ini di rumah. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini, kami akan mempersilakan tuan rumah untuk menyampaikan sepatah dua kata dan pokok-pokok doa yang akan kita bawa di dalam doa pada malam hari ini. Silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kedatangan Bapak Pendeta Mugi dan semua Bapak Majelis dari sektor 1 dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Tuhan memberkati. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mugi Clarissa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8. Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. Bagimu Tuhan nyanyianku dan sisa yang berikut. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena sampai dengan saat ini Tuhan masih menjaga, memelihara kami. Dan saat ini ya Bapak, Engkau sudah boleh menuntun kami berada di tengah-tengah keluarga Bapak Made Chandra Arta Nugraha untuk beribadah pada malam hari ini ya Tuhan. Untuk itu ya Bapak, kiranya Engkau mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bapak berkati Bapak Pendeta Mugi Clarissa yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami semua yang terlibat mengambil bagian pada malam hari ini, dan keluarga di sini. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya berlaskan nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Hosea. Hosea pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami, bahkan untuk persekutuan yang boleh berlangsung di sektor pelayanan 1 dan di rumah-rumah jemaat dalam ibadah keluarga saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, tuntun kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan hadir, lalu bersabdalah bagi kami. Amin.
Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikap perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, dengan tiada pemimpin, tiada korban, tiada tubuh berhala dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah yang berbahagia ketika kita mau mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang digambarkan oleh firman Tuhan kita ini, kita beri tema kasih Allah sepanjang masa. Hari Minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana Allah memerintahkan seorang Hosea untuk menikah dengan seorang perempuan Sundal. Lalu kemudian dia melahirkan 3 orang anak. Apa yang dijalani oleh Hosea adalah pertama, dia memilih perempuan Sundal, bahwa Israel umat Allah itu dianggap sebagai perempuan Sundal. Nah, mereka selalu berpaling dari Allah. Tetapi Allah tetap memilih mereka. Yang pertama. Yang kedua, dari ketiga anaknya yang dilahirkan oleh Gomer, yang pertama Yisrael, Lo-Ruhama, dan juga Lo-Ami, itu adalah lambang di mana Allah begitu murka terhadap umatnya, terutama Israel Utara. Dan lambang hukuman. Ketiga anaknya itu menggambarkan hukuman yang diberikan Allah kepada umat. Nah, lalu kita bicara tentang sisi mana kita melihat kasih Allah. Kalau orang bicara tentang kasih, pertanyaannya bagaimana cara mengasihi? Cara mengasihi itu semua orang punya cara masing-masing. Tetapi kita belajar dari apa yang Allah lakukan kepada umatnya. Gambaran Israel Utara sebagai perempuan Sundal atau tipe perempuan yang tidak setia. Allah menggambarkan itu kepada mereka. Lalu kemudian di sisi lain, dalam ketidaksetiaan mereka, Allah tetap menunjukkan kasih. Firman Tuhan kita saat ini bicara tentang apa yang disampaikan Allah kepada Hosea. Dan ini sudah bicara tentang orang ketiga. Misalnya, Allah memerintahkan kepada aku untuk pergi kembali mencari perempuan yang bersundal dan bersinah. Apa yang terjadi? Bahwa Allah tetap ingin menunjukkan kasih setianya. Nah, seringkali kita mengucapkan kata bagaimana kita menyatakan kasih kita, mengucapkan kata mengasihi. Tetapi semua orang yang mengasihi orang lain atau sesamanya atau anggota keluarganya, bahkan pasangannya, adalah orang-orang yang pasti sudah menerima kasih. Yang sudah menerima kasih dari Allah maupun kasih dari sesama. Tetapi dalam perjalanannya selalu kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang terkadang kasih yang kita miliki itu bisa mengalami degradasi atau terkikis dalam kehidupan kita. Ketika apa yang kita bangun dengan baik, kepercayaan yang kita berikan kepada pasangan kita misalnya,
itu tidak terjaga dengan baik. Pasangan kita mulai mengacuhkan kita, bahkan mulai membangun hubungan dengan orang lain, tidak lagi setia, memelihara janji yang dibangun bersama. Otomatis kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Tetapi disitulah ujian kasih yang sesungguhnya. Apakah kita masih tetap bertahan untuk mengasihi dia? Atau bahkan kita melakukan tindakan yang sama, menjauhkan diri kita dari mengasihi orang yang kita kasihi? Ini kan persoalan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada bagian pertama ketika Allah memerintahkan Hosea untuk kembali mencari perempuan yang bersinar dan perempuan sundal yang suka bersinar. Artinya bahwa Allah mau katakan kepada kita semua, sekalipun Israel berpaling daripadanya, tapi Allah tetap kembali kepada mereka. Allah tetap menunjukkan kasih yang setia. Nah, tidak berubah kasih Allah itu. Walaupun dalam kasih itu memang terkadang harus ada tindakan Allah. Nah, yang kedua kita melihat bahwa bagaimana bagaimana Hosea menyatakan bahwa iya, dia cari seorang perempuan, dia bayar 15.000 sikal, lalu kemudian dia nyatakan, dia ungkapkan kepada perempuan itu bahwa engkau harus tinggal tetap sama aku. Dan jangan lagi pergi, tidak ada lagi laki-laki lain dalam kehidupan. Artinya bahwa pendekatan yang coba dilakukan, mau apa? Tapi harapannya tentu berubah. Tetapi ketika perubahan itu tak kunjung datang, bagaimana sikap kita? Aku akan tetap menikahimu, tapi aku tidak akan bersetuju dengan kamu. Ini sesuatu yang tentunya tidak mudah. Semua orang tidak ada yang mau dikhianati. Ya, tidak ada yang mau dikhianati. Kita ingin apapun yang terjadi, kita tetap berkomitmen dengan janji kita bersama. Dan itu ditunjukkan oleh Allah. Sikap Allah itu yang sangat sulit untuk diadopsi oleh manusia. Terluka secara batin itu membuat orang akan sulit untuk memaafkan. Kalaupun dia memaafkan, tidak ada ketulusan. Belum ada ketulusan yang sesungguhnya. Tetap ada kecurigaan. Tetap ada kekhawatiran, tetap ada ketakutan. Kenapa? Karena respon. Itu bisa terjadi karena respon. Ketika kita mengampuni, kita mau hidup sama-sama, tapi kalau responnya tidak seperti yang kita harapkan, maka luka itu akan terbuka lagi. Tetapi apakah memang kita harus hidup dengan luka itu? Tidak. Allah tidak membiarkan itu, dan Allah menyatakan bagaimana Allah menunjukkan setia Allah kepada umatnya sekalipun mereka sering berpaling. Dan ini tidak mudah. Pelajaran bagi kita semua. Bahwa di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, baik dengan sesama, baik dalam kehidupan persekutuan, baik dalam kehidupan rumah tangga, kita paling tidak mau belajar dari kesetiaan Allah kepada kita. Dan mengukurnya sederhana. Kita manusia. Semua sadar bahwa kita manusia berdosa. Ya kan? Sehingga kadang orang membenarkan, ya mau gimana lagi. Ada yang bilang hilaf dan sebagainya. Tetapi kemudian kita belajar dari Allah. Allah berkali-kali, bukan sekali. Sebagai umat Allah juga Israel, berkali-kali kita berpaling dari Allah. Kalau bilang tidak setia, ya memang wajar kalau itu diposisikan kepada kita. Walaupun mungkin dalam konteks Alkitab ini tidak relevan dalam konteks saat ini, ketika itu disematkan kepada perempuan saja. Gitu kan? Kesalahan itu sepertinya menjadi kesalahan perempuan saja. Padahal tidak jarang dalam kehidupan rumah tangga kan bisa sebaliknya, laki-laki yang melakukan kejahatan itu. Laki-laki yang tidak setia. Tapi konteks Alkitab bicara tentang patrilineal. Konteksnya patrilineal sekali. Laki-laki tetap dalam posisi yang paling benar. Tapi itu bukan berarti menyudutkan perempuan. Hanya simbol yang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa kita ini lemah.
Tetapi dalam kelemahan kita, dalam ketidaktaatan kita, dalam ketidaksetiaan kita, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Allah selalu mencari jalan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan caranya. Kadang kita harus membiarkan sampai mereka sadar sendiri. Tapi pendampingan itu tetap ada. Kita harus tetap berada dalam posisi kita kalau kita mau menyadarkan orang lain. Jangan sampai kita beralih juga untuk melakukan tindakan yang sama, ya seperti kebiasaan manusia kan, suka membalas dendam. Kita tidak lebih baik. Allah tidak pernah membalaskan, cuma Allah membatasi. Jadi Hosea bilang, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau sampai pada saatnya kau sadar dan kembali. Israel akan dibiarkan dalam kondisi tidak punya raja, tidak bisa mempersembahkan korban dan sebagainya. Sehingga sepi betul. Kehidupan rohani mereka menjadi kering, lalu kehidupan sosial mereka pun sudah kehilangan pegangan. Lalu pada akhirnya orang akan sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Orang selalu kapan sadarnya? Pertanyaan kapan itu kan selalu yang menghantui kita ketika kita dalam posisi yang tersakiti. Kalau kita tanya kapan, itu susah menjawab. Sangat sulit untuk menjawabnya karena waktu itu kembali kepada kesadaran pribadi. Lalu kita serahkan lagi kepada kehendak Tuhan yang berlaku. Ada something yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam diri kita sebagai pribadi dengan lingkungan, dengan gereja, dengan masyarakat, maupun dengan anggota keluarga kita. Begitupun sebaliknya. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang setia itu adalah kasih yang berlangsung sepanjang masa. Sadar atau tidak sadar, kita mengalami itu dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali ke dalam diri kita, kapan? Kita 100% dari mulai kita menyadari diri kita sampai hari ini, apakah kita benar-benar setia, tidak pernah meninggalkan Allah? Ada saat kita melupakan Allah. Ada saat kita datang kepada Allah. Tetapi apakah Allah bergeser dari tempatnya? Tidak. Mau datang kapan saja, ketika kita sadar, dia tetap menerima kita. Kapan kita merasakan diterima oleh Allah? Ketika kita merasakan tidak diterima. Semua berdoa. Kita semua berdoa setiap saat. Rasa tidak ada yang dengar. Tidak. Tetapi kita datang dalam keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan, baik itu dari dalam hati maupun keluar dari mulut kita, Allah pasti mendengar. Itu kalau bicara tentang keyakinan iman. Kenapa kita bisa meyakini? Karena Allah ada dalam setiap sendi kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, apakah Allah menjawab kita? Allah tidak menjawab kita seperti yang kita pikirkan kan. Oh iya, nanti besok apa yang kau minta hari ini akan dikasih. Tetapi ketika kita mengalami hal baik, ketika kita mengalami sukacita, bahkan ketika kita mengalami pergumulan, maka kita melihat itu sebagai bagian dari jawaban Allah dalam kehidupan kita. Tanpa sadarkan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Ya kan? Padahal kita merasa seperti kita komunikasi sendiri. Karena dalam kesetiaan itu, menyelesaikan persoalan itu butuh sikap diam, sikap yang jauh lebih tenang, sikap yang mungkin tidak perlu kita merespon secara verbal. Diam juga bisa menjawab banyak persoalan, Bapak Ibu. Walaupun orang bilang diam, ya diam. Selamanya diam itu emas. Tapi paling tidak kata emas itu memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam diam itu kita belajar untuk mengerti dan memahami sesuatu. Bahkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagian terakhir firman Tuhan kita katakan begini, Bapak Ibu. Ayat 5 dia bilang begini. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka.
mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kita melihat bahwa mereka mau kembali itu karena mereka sadar bahwa dalam Allah ada kebaikan yang tidak bisa dipungkiri. 1000 kali mereka lari, Allah tetap ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun mungkin Allah harus mengingatkan mereka dengan cara menghukum mereka, membuat mereka jatuh. Di dalam banyak kesempatan ketika kita jatuh, ini apa nih? Ketika kita terantuk, kita baru lihat apa yang membuat kita terantuk. Ya, oh ternyata misalnya ada batu. Kenapa tadi kita terantuk? Mungkin karena kita sibuk lihat ke sana, tapi kita tidak mau lihat ke sini. Karena kita sibuk mencari kesenangan, dikatakan bahwa kismis, ada kata kismis ya, di dalam ayat yang di dalam ayat yang ketiga, ayat yang pertama, seperti Tuhan juga mencintai Israel sekalipun mereka berpaling pada Allah lain dan menyukai kue kismis. Ini kan nggak lambang sesuatu ya. Kalau bicara tentang Allah lain, lalu kue kismis kan seperti apa yang ditawarkan di sana, manis betul, enak dan menarik. Sehingga ketika fokus kita melihat apa yang ditawarkan, maka kita tidak melihat apa yang harus kita lihat dalam kehidupan. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tetapi kita tidak melihat pada kehendak Allah yang harus kita jalani dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar sederhana bahwa dari apa yang ditunjukkan Allah lewat hidup Hosea. Pertama, Allah mau menyatakan kepada kita bahwa Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Yang kedua, bahwa kalaupun Allah tetap mengasihi kita, tetapi atas semua tindakan kita, kita harus melewati semua konsekuensi dari setiap tindakan. Supaya apa? Hal yang ketiga, kalau kita sudah melalui semua konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan, maka diharapkan yang ketiga munculnya kesadaran. Sadar untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, karena Allah tetap setia kepada kita. Karena di dalam Allah kita bisa menerima kasih yang sempurna, yang akan setia memelihara dan meyakinkan kita bahwa kita hidup sudah dalam jalur yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kasih setia Allah yang kita respon dengan mengasihinya dan tetap setia kepada-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam syafaat kita, dan kita akan berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Made Chandra Arta Nugraha. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami sungguh bahwa sebagai manusia kami cenderung untuk meninggalkan Allah hanya sekedar mendapatkan sesuatu yang kami rasa baik dan manis bagi kami. Tetapi pada saat ketika kami ingin menggapai, maka saat yang sama kami telah menyakiti hatimu ya Tuhan. Kami telah menduakan Engkau, bahkan kami telah meninggalkan hadirat kekudusan-Mu. Kami lupa bahwa kasih-Mu adalah kasih yang setia, yang ada di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu. Ajarlah kami untuk lebih rendah hati lagi, untuk menjalani kehidupan dalam kesabaran. Paling tidak kami belajar dari kesetiaan-Mu. Sekalipun mungkin dunia ini tidak setia bagi kami, sahabat kami, saudara kami, pasangan kami, bahkan orang-orang yang kami kasih sudah berpaling dari kami. Tetapi ajarlah kami untuk terus meyakini bahwa Allah tidak berpaling dari kami. Dan itu menjadi kekuatan untuk tetap menyatakan kasih dan setia dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah lewat firman-Mu umat-Mu dapat belajar lebih sungguh lagi untuk tetap setia mengasihi Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi. Dan belajar juga untuk mengampuni dan mengasihi
dengan lebih baik lagi dalam hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, dan pada sore hari ini kami berdoa juga menyerahkan jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan saat ini, baik di rumah keluarga Bapak Made Chandra Artanugrah maupun di rumah-rumah masing-masing lewat daring ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami untuk memampukan kami melewati setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah ya Tuhan. Bahkan mungkin sebagai manusia kami tidak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa. Tetapi kasih-Mu yang menguatkan kami, setia-Mu yang memampukan kami untuk tetap berada dalam situasi dan kondisi yang kami hadapi. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk proses operasi yang boleh dilalui oleh hamba-Mu Bapak Rudi Hernowo pada hari kemarin. Biarlah proses pemulihan ini ada dalam jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu yang juga berada dalam keadaan kelemahan tubuh dan sementara dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Engkau tahu apa yang mereka gumuli saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi harapan mereka, bahkan harapan keluarga dan orang-orang yang mereka kasih. Tuhan jamah setiap bagian tubuh yang sakit, jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis. Hingga lewat bilur-bilur-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh dipulihkan, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus melewati pergumulan hidup yang berat dalam sakit penyakit mereka. Berdoa juga bagi para janda duda dan para lansia, Bapa berkati mereka juga dalam kehidupan mereka masing-masing. Beri kekuatan, beri kesehatan, biarlah mereka boleh menikmati hari tua mereka dalam sukacita, kasih, dan penyertaan-Mu. Jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun mereka yang kehilangan pekerjaan sekalipun ya Tuhan, tetap adalah dan setia bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bersandar dan percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Paling tidak kasih-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melewati hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, dan juga panitia pembangunan serta Satgas COVID-19, karyawan kantor. Bapak berkati juga kami semua, agar kami dapat memberi hati untuk dapat melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi, dengan penuh kasih lagi, sebagaimana Engkau mengasihi kami dengan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Keluarga Bapak Made Chandra Artanugraha ya Tuhan. Berkati Bapak kekasih ini dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya, dalam beri dia kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, berhikmat dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan orang tua di tengah-tengah keluarga kecil yang Tuhan percayakan. Demikian juga istri kekasih, Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan juga dalam mendampingi suami, juga dalam bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, juga dalam tanggung jawab bagi suami dan anak terkasih. Beri kekuatan dan kesehatan juga, jauhkan dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak terkasih Marsha dalam masa pertumbuhannya, dalam hari-hari hidupnya. Bapak berkati dia juga dalam studinya, sehingga apa yang dia lalui, dia jalani saat ini berada dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Beri kekuatan, kesehatan bagi anak kekasih ini, jauhkan dia dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, sehingga ia boleh bertumbuh dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, terlebih dalam kasih sayang kedua orang tua terkasih. Berdoa bagi orang tua Bapak Made Chandra Artanugraha, Bapak berkati ibu kekasih di dalam hari-hari hidupnya, dalam kesendiriannya ya Tuhan. Sepeninggal almarhum Bapak kekasih, biarlah Bapak berkati ibu kekasih dalam hari tuanya, beri kekuatan, beri kesehatan,
Juga berkati semua orang yang ada bersama-sama dengan dia, saudara bersaudara dari Bapak Chandra ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menyertai dan memeliharanya. Berkati juga kedua mertua terkasih yang boleh bersama-sama di tempat ini. Dani, Poni dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, juga sebagai opa, beri kekuatan dan kesehatan juga, beri hikmat, berkati beliau juga dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga ia terus diberkati dan diberikan hikmat untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kekuatan, kesehatan, dan penyertaan-Mu. Juga kasih dalam mendampingi suami, anak, menantu, dan cucu terkasih. Bapak berkati juga, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala susah bahaya maut sekalipun terlebih sakit penyakit ya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan keluarga ini ada sukacita dan syukur yang selalu dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu. Saudara bersaudara dimanapun mereka berada, baik yang ada di Bali maupun yang ada di Surabaya dan dimanapun ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka juga dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, bahkan dalam hari-hari hidup mereka. Jaga pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Jauhkan dari segala susah, bahaya maut, sakit penyakit sekalipun ya Tuhan. Sehingga sukacita dan syukur akan terus naikkan ke hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak berkati juga para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah, secara khusus pemerintah desa Tegal Keta dan Tegal Harum yang menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari jemaat GBB Shalom Denpasar. Berkati para pemimpin kami dengan seluruh staf mereka, sehingga mereka juga boleh tampil dapat menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan, dalam kepemimpinan, dalam tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia kami sadar bahwa kami jauh dari sempurna. Untuk itu ampuni kami atas tiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dan dengarlah Alkitab dalam Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, khususnya kesehatan yang kami boleh nikmati hari lepas hari hingga saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini agar boleh dipakai bagi pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Mu surga. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita kembali berdiri. Mohon maaf tadi kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kidung Jemaat nomor 376 bait yang pertama, ikuti Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Made Chandra Arta Nugraha di tempat ini dan keluarga Bapak Daniel Foni beserta kami yang akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, juga jemaat yang ada di rumah mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.